Dan berikut kami sampaikan posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua diperdagangkan hari ini, di mana pergerakan IHSG volatilitasnya cukup tinggi pemirsa. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi masih di level 7 ribuan, tepatnya di 7.052,173. Bahkan indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level tertingginya di 7.069,251 dan level ini disentuh beberapa menit pasca pembukaan di sesi pertama pada perdagangan pagi tadi. Namun posisi ini tidak mampu dipertahankan oleh indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan pemirsa. Bahkan 1 jam jelang setengah jam maksud kami penutupan di sesi pertama di perdagangan siang tadi, indeks harga saham gabungan sempat mengalami koreksi cukup dalam, bahkan meninggalkan level 7 ribuan, tepatnya menyentuh ke level terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini di 6.974,616. Volatilitas indeks harga saham gabungan terus berlanjut sampai jelang penutupan perdagangan di sesi kedua di perdagangan hari ini dan pelemahan lebih ke arah terbatas. Bahkan di penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan kembali ditarik ke zona hijau, akhirnya menguat di 0,16% dan kembali ditutup di level 7 ribuan, tepatnya di 7.037,565. Dari update penutupan indeks harga saham gabungan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana posisi dari penutupan indeks lainnya. MNC 36 tertekan di 0,26%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,36%, sementara LQ 45 ditutup di zona merah melemah di 0,20% di 1029,831. Bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini? Penguatan dipimpin transportasi dan logistik di 3,94%, barang baku juga menguat di 1,19%. Sementara yang menjadi pemberat, sektor kesehatan melemah di 0,94% dan konsumsi non-primer tertekan tipis di 0,09%. Kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang bagi penguatan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua. Dari teknologi ada Goto, ditutup di zona hijau di level 314. SMGR hari ini menguat signifikan dan ditutup di level 7.175. Arto juga menguat di 9.125. Dari pertambangan batu bara, PTBA juga menguat dan ditutup di level 4.430 setelah mengalami pelemahan yang cukup dalam di akhir perdagangan pekan lalu. Bagaimana posisi saham-saham yang justru mengalami tekanan yang cukup dalam dan menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan dan masuk ke dalam deretan top loser pemirsa. Dari perbankan Big Cap, BBRI melemah di 4.430, Telkom juga tertekan di 4.250. Dari pertambangan batu bara, Adaro tertekan di 3.060 dan MDKA juga melemah di 5.175. Dari update pasar domestik, berikutnya kita akan coba lihat data terakhir dari Bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana posisi Nikkei menguat di 2,19%, STM menguat di 0,32%, Kospi menguat di 1,20%, sementara Hang Seng juga menguat cukup signifikan di 2,02% dan berada di level 21.116,20. Keinformasi nilai tukar pemirsa di mana kurs rupiah berhasil menguat terhadap dolar Amerika Serikat hingga perdagangan Senin siang. Di sepanjang bulan ini indeks dolar Amerika Serikat mengalami koreksi 1,37% di pasar spot dan bergerak kian jauh dari rekor tertingginya selama 2 dekade. Dikutip dari Bloomberg, rupiah di sesi awal perdagangan melesat di 0,48% ke Rp14.505 per dolar Amerika. Hingga Senin siang, rupiah memangkas penguatannya menjadi hanya di 0,24% di Rp14.540 per dolar Amerika. Di mana indeks dolar Amerika Serikat berada di jalurnya untuk penurunan secara bulanan untuk pertama kali dalam 5 bulan terakhir. Di Senin siang, indeks dolar terkoreksi di 0,13% ke level 101,537 terhadap 6 mata uang dunia lainnya dan menyentuh level terendahnya sejak 25 April 2022. Namun secara fundamental, rilis data ekonomi Amerika Serikat menunjukkan belanja konsumen Amerika Serikat di April naik lebih dari yang diharapkan. Posisi ini terjadi karena pembelian barang dan jasa meningkat dan kenaikan inflasi yang melambat, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua di 2022. Langsung saja kita akan update bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Ya, terhadap dolar Amerika Serikat di Rp14.543, euro di Rp15.647, pound sterling
di Rp18.380 dan di Jepang di Rp114,46.